Oke, selamat malam kawan-kawan semuanya. Selamat bergabung lagi di live Instagram Lokra Official. Ini masuki ronde yang kedua ya. Setelah tadi sore jam 4 kita live juga dengan saudara Dede Ahmad. Beliau juru pelihara Gedung Indonesia Menggugat. Dokumentasi live Instagram yang jam 4 tadi bisa kawan-kawan lihat di upload akun Lokra Official. Dan sekarang kita masuk ronde kedua bersama Om Wangihut. Beliau adalah salah seorang tokoh pantomim di Indonesia. Saya yakin kawan-kawan semua sudah tidak asing lagi lah dengan sosok Om Wanggi ini. Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu ya menjelang Hari Raya Idul Fitri bagi kaum muslim dan kawan-kawan yang lainnya juga. Semoga selalu diberi kesehatan, tetap menjaga kondisi daya tahan tubuh. Semoga semuanya sehat selalu. Gi, ya, gua teh kan penasaran banget ya ketika lihat uploadan lu yang pertama tuh tentang film Resisten itu gitu kan. Karena menurut karena gua pribadi film-film Perang Dunia Kedua itu sangat menarik gitu, karena apalagi berbicara tentang sejarah dan latar belakangnya, fakta-faktanya kuat juga gitu. Walaupun ya ada sisi-sisi dramatiknya gitu. Nah, ketika film Resisten itu muncul, pertama kan gua cuman tahu dari sudut pandang lu ya, ada Marcel Marceau, tokoh pantomim selain Charlie Chaplin gitu. Tapi setelah melihat film Resisten ini, rasa penasaran gua tentang Marcel Marceau ini malah menjadi-jadi gitu. Ini orang gila banget gitu kan, menyelamatkan anak-anak Yahudi dari kekejaman Nazi gitu. Gua pengen tahu nih Gi, lebih dalam lagi, karena di film itu pasti nggak semuanya ya Gi ya, nggak semua tentang kisah hidup Marcel ini kan diceritakan. Bisa diceritain nggak sih kisah hidup Marcel Marceau ini, latar belakang mulai dari beliau lahir tanggal berapa, di mana, orang tuanya siapa, sampai kehidupan masa kecilnya aja dulu. Mangga silakan Gi. oh ya, oke. Kayaknya perlu ada penyematan judul obrolan kita. Ya, disematkan gitu. Oh, disematkan kumaha carana orang teu ngarti ya. Diketik judulnya. Jelajah Imajinasi Marcel Marceau. Lokra bersama Wangihut. Akun Lokra dan akun Wangihut. Jelajah Imajinasi. Ya. Sambil gua ngetik berjalan aja Gi ya. Ya, oke. Ya, jadi selamat malam teman-teman semuanya. Malam hari ini saya diajak bersama teman-teman Lokra Official, kelompok anak rakyat, untuk berbicara tentang Marcel Marceau ya. Yo. Jelajah Imajinasi Marcel Marceau temanya. Nah, jadi Marcel Marceau ini salah satu seniman, maestro pantomim dunia yang mempopulerkan pantomim di sorry Gi, gua potong. Ya. Gi bisa lebih kenceng lagi nggak suaranya? Oh ya, boleh. Nah, ini udah cukup. Nah, sip. Oke, lanjut. Siap. Ya. Nah, jadi Marcel Marceau ini salah satu seniman pantomim dunia, yang dimana beliau lahir di Strasbourg, Prancis, pada tanggal 22 Maret 1923. Ya. Nah, beliau meniti karirnya di dunia pantomim itu dengan mengapresiasi pertunjukan yang sifatnya komedi. Nah, dari apresiasi dia, kemudian dia juga aktif untuk terlibat ketika menjadi penonton, tubuhnya terlibat untuk menggerakkan gitu. Tubuhnya terlibat untuk ikut turut bergerak. Nah, dari situ Marcel Marceau pun juga tertarik dengan beberapa tokoh yang dia apresiasi, terutama Charlie Chaplin. Nah, Charlie Chaplin sebagai
motor penggerak dia yang terbesar saat itu di zamannya. Nah, kemudian dia mencoba untuk menjadi seorang badut seperti yang ditokohkan oleh Charlie Chaplin. Nah, itu masa mudanya, masa muda yang mungkin tadi Gatot bilang hadir di film Resistance. Nah, terus kedua orang tuanya adalah para seniman juga, seniman panggung ya. Nah, ibunya kalau kita bisa bilang ibunya penyanyi opera, gitu, aktor teater juga. Nah, bapaknya pun juga seorang apa ya, kayak akapela gitu. Akapela, Nah, akapela. penyanyi Oh, namun kategorinya akapela ya. Sugante akape. Bermain vokal polisi. gitu. Ya lanjut. Nah, gitu. Nah, kedua orang tuanya juga bisa bilang menolak ketika Marcel Marceau terlibat dalam dunia seni, gitu. Nah, namun bagaimana meyakinkan kedua orang tuanya, ternyata Marcel Marceau punya sikap untuk bernegosiasi, yaitu adalah adanya hubungan komunikasi antara orang tua dan anaknya, karena orang tuanya tidak ingin Marcel Marceau masa depannya itu seperti ayah dan ibunya, mabok-mabokan gitu kan. Dalam dunia seni seperti itu, minum-minuman, bermain perempuan gitu. Nah, ada ketidakinginan kedua orang tuanya seperti itu gitu. Nah, tapi mungkin ini apa ya, pilihan hidup jatuh pada Marcel Marceau gitu. Nah, dari perjalanan itu Marcel Marceau terus menjajaki panggung ke panggung, mulai dari aktor teater, kemudian juga pantomim gitu. Nah, lalu bagaimana dia akhirnya masuk ke dunia pantomim ketika pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, di sini yang dihadirkan di film Resistance gitu. Jadi film Resistance ternyata mengambil sisi perjuangan atau perjalanan Marcel Marceau ketika dia ajak untuk mengambil dunia pantomim sebagai jalan hidupnya, gitu. Bahwa keheningan adalah suara dari jiwa yang akan terus apa ya, meronta gitu kan. Nah, dari situlah gitu. Nah, perjalanan itu dia mulai, pasti semua dalam bentuk perjuangan atau perjalanan pasti ada sebuah hambatan nih. Tapi disinilah kekuatan Marcel Marceau, kekuatan imajinasi, kekuatan dia membaca ruang, membaca lawan gitu. Nah, juga membaca rekan-rekannya itu seperti menjadi peluang. Jadi kalau Marcel Marceau itu seperti, terlah kalau kita mengorek isi kepala dan gerakan-gerakan tubuhnya dalam beberapa video di YouTube gitu ya, film-filmnya itu dia seperti sedang bermain-main kehidupan, tapi permainan kehidupan yang sudah diskenariokan oleh Tuhan. Nah, dia juga coba untuk bermain-main juga gitu. Nah, karena ada kepekaan ruang yang Marcel Marceau ambil gitu dalam sisi di mana banyak beberapa orang tidak membaca itu. Bahkan itu ada bentuk-bentuk yang Marcel Marceau comot atau dia tidak sengaja melakukan sesuatu akhirnya menjadi ruang hiburan gitu. Nah, sepanjang perjalanannya dia bilang Marcel Marceau itu belajar pada beberapa tokoh ya. Nah, ini mungkin yang salah satu yang menjadi dasar Marcel Marceau menjadi seniman pantomim yang namanya mendunia gitu. Lu bisa sebutin Gi, karena tokoh-tokohnya siapa aja tuh? Marcel belajar ke siapa? Tokoh-tokoh yang mempengaruhi Marcel Marceau itu ada Etienne Decroc, Etienne, Jean-Louis Etienne, E-T-I-N-N-E, ya, Etienne D-E-C Decroc, ya. ya, D-E-C-R-O-U-X, ya. Decroc, dan
ada lagi selain Charlie Chaplin, Etienne Decroix, dan Jean-Louis Baptiste. Jean-Louis Baptiste. Oke. Nah, Ya terus? ya, ketiga tokoh ini dia adopsi atau dia ambil beberapa idiom-idiom karakteristik yang ada dalam apa ya bilang ketubuhan atau identifikasi dari ketiga tokoh ini. Nah, dia ambil semuanya kemudian jadi dirinya sendiri. Gitu. Nah, ini yang menarik. Ketika Marcel belajar dengan tokoh-tokoh, tapi dia tidak plagiat, gitu. Jadi dia mengambil dengan cara bagaimana menerapkan ilmu-ilmu atau materi-materi yang diberikan oleh tokoh-tokoh ini, dia filter untuk menjadi dirinya sendiri. Nah, makanya kalau kita lihat Marcel, dia memakai topi besar seperti Charlie Chaplin, gitu. Nah, terus kalau beberapa gerakannya itu juga ada menyerupai Etienne Decroix, gitu. Nah, disiplin-disiplin ilmu inilah yang akhirnya pada masanya ada kekuatan imajinasi yang visioner, gitu. Jadi ternyata imajinasi Charlie Chaplin ini mengikuti zaman, gitu. Jadi dia mengikuti perkembangan zaman, di mana zaman pada saat dia hidup itu terjadi peperangan, gitu. Nah, ketika terjadi peperangan, dia selalu menyuarakan stop war, gitu. Jadi ketika ada perang, ya pada akhirnya ada bentuk kepunahan, gitu. Dan itu banyak pada saat itu orang-orang tidak ingin terjadi, kan, karena salah satunya kematian itu, gitu. Termasuk orang tuanya juga salah satu korban dari peristiwa Holocaust, gitu. Nah, dia ya. Tadi kan lu ngebahas tentang riwayat orang tuanya juga sempet kan. Orang tuanya juga berarti memang si Marcel Marceau ini memang udah ada garis darah seni ya dari orang tuanya juga gitu. Ya. Nah, ini sangat menarik sekali gitu kan ketika Marcel Marceau dia justru memilih perjalanan hidupnya ini hidup di dunia seni, terutama pantomim tuh yang justru orang tuanya sendiri kan melarang pada waktu itu kan. Nah, ada nggak sih kisah-kisah perdebatan kayak apa sih suasana pada waktu itu? Lu mungkin entah ini lu mau berimajinasi atau memang lu ada data faktanya gitu. Perdebatan apa sih yang antara orang tuanya itu, terutama bapaknya kali ya? Kalau gua dilihat di film kan bapaknya justru yang lebih ngelarang edan-edanan tuh. Perdebatan kayak gimana sih antara si Marcel dengan bapaknya ini gitu? Sampai dia bisa meyakinkan orang tuanya bahwa inilah hidup gua di dunia seni gitu. Ada nggak sih kisah-kisah lain gitu selain di film itu? Ya, jadi salah satunya adalah selain dia menyelamatkan anak-anak yatim, gitu ya, dan dia menyelamatkan jutaan anak yatim, gitu ya. Jutaan ya? Gitu. Yang ya jutaan. Jadi dia itu membuat pos-pos, jadi membuat ring satu dulu masuk gitu untuk menyelamatkan, baru ring 2. Ibaratnya satu kumpulan, satu kelompok, ada 20 orang dia selamatkan, 30 orang dia selamatkan, gitu. Nah, karena itu tujuan dia untuk bagaimana menyelamatkan ibaratnya kehidupan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara pantomim. Dia mengelabui petugas atau tentara Nazi. Nah, di sisi lain, karena dia juga terlibat di gerakan perlawanan Prancis atau French Resistance, gitu. Nah, ini juga pilihan yang dari pamannya untuk terlibat masuk di situ, gitu. Dan dia juga tergabung di kelompok pemberontakan itu ya? Kelompok itu dia tergabung. Dan dia pun hampir bimbang saat itu. Dia hampir bimbang, sama seperti yang diceritakan di film. Dia pun hampir bimbang karena salah satunya adalah kecintaan dia terhadap kedua orang tuanya.
Nah, dari situ, tapi ini adalah pilihan buat si Marcel Marceau karena si Marcel Marceau ini ternyata memiliki strategi bagaimana dia menyelamatkan dirinya dan anak-anak yatim serta kawan-kawan dekatnya, gitu. Terus dia strateginya yaitu tetap dalam jalur pantomim pada akhirnya, membuat bukan hanya ini ya, bukan hanya percakapan dialog pada saat itu. Mungkin kalau di film akhirnya bentuknya adalah dialog, gitu ya. Nah, jadi kalau di literasi dia menggunakan pantomim itu untuk mengelabui, gitu. Mengelabui lawan. Gitu. Nah, itu cuman emang karena mengelabui lawan itu tindakan dia kayak gimana sih? Dia melakukan pantomim di depan anggota para Nazi atau gimana gitu? Atau di depan umum di publik gitu? Ya, salah satu dia melakukan gerakan-gerakan pantomim di depan para Nazi. Oh, sempat ya? Nah, soalnya di film kan nggak ada tuh. Iya, di film nggak ada. Jadi ketika dia melakukan gerakan-gerakan itu, ini pun ada semacam intervensi yang pada akhirnya dia diamankan dan diajak berdialog. Nah, makanya kalau namanya juga film ya, di unsur film itu kan prosesnya pengeditan lah, dan harus jelas ceritanya bisa sampai ke para penonton. Nah, gitu. Jadi di balik itu semua juga dia si Marcel Marceau ini ternyata bukan hanya diam, tapi dia isi kepalanya, ide-idenya itu bergerak gitu, untuk merealisasikan gagasannya kepada seni pantomim. Nah, bayangin aja pada saat itu dengan gejolak peperangan di sana, seorang Marcel Marceau yang ibaratnya keluarga yang diincar oleh Nazi, kemudian dia berupaya untuk menyelamatkan anak-anak gitu. Nah, karena dia juga diajak dan melihat untuk ada rekannya ini yang mengelola atau mengkoordinir anak-anak yatim korban perang Nazi. Nah, makanya dia temannya itu mencari Marcel Marceau untuk Marcel Marceau juga bisa menampilkan pantomimnya kepada anak-anak, gitu. Nah, di mana di film memang tidak diceritakan, sama halnya seperti film-film biopik lah. Kalau menceritakan hal seperti itu, pada akhirnya menceritakan hal-hal yang disembunyikan. Gitu. Makanya akhirnya yang diangkat adalah bagaimana Marcel Marceau mendedikasikannya atau berjuang untuk menyelamatkan anak-anak. Tapi itu pun jadi salah satu karakteristik kita bahwa kita harus menyelamatkan generasi masa depan gitu kan. Ya. Terus gue tadi tertarik tuh sama statement lu yang bahwa si Marcel Marceau ini kan proses dia berlatih mencari inspirasi gerak itu kan dari tokoh-tokoh seperti Etienne de Crooft, Charlie Chaplin termasuk, dan Jean-Louis Baptiste kan. Dia kan kalau gue bayangin ya, dia dapat inspirasi dari Charlie Chaplin, terus dia geraknya Charlie Chaplin seperti ini nih, terus akhirnya dia ada proses stilasi dan distorsi gerak, dan akhirnya menjadi gerak yang menjadi ciri khas Marcel Marceau sendiri gitu kan. Nah ini proses, lu tahu nggak kira-kira prosesnya itu memakan waktu berapa lama sih dia sampai akhirnya dia punya karakter sendiri gitu? Apakah justru di hari tua itu dia muncul, atau justru ketika selepas Perang Dunia Kedua dia udah punya punya identitas sendiri gitu? Nah, kebetulan Marcel Marceau orang yang berpendidikan. Nah, dia sekolah di sekolah milik Duncan kalau nggak salah. Di Prancis. Jadi itu ada satu sekolah di Prancis, Duncan. Nah, para seniman-seniman teater tubuh, terus pantomim, semuanya ada di situ. Nah, Marcel Marceau satu mahasiswanya lah, gitu, muridnya. Nah, dia belajar akademis juga, maksudnya sekolah gitu ya. Gitu. Nah, ilmu-ilmu itu dia terapin
gitu. Nah, kalau bisa bilang bapak pantomim modern itu adalah Etienne de Krok. Tapi yang terkenal adalah bapak pantomim modern itu Etienne de Krok karena Etienne de Krok mempunyai metodologi. Nah, ini menarik lagi nih. Kan yang gua tahu, gua hidup di dunia tari gitu kan. Dunia tari ada mengenal genre-genre gitu, kayak genre tradisi, kontemporer, modern. Nah, ini di dunia pantomim sendiri gimana sih, ada pembagian itu nggak? Ada genre-genre juga nggak? Pantomim tradisi, kontemporer, Ada. modern kayak gitu? Ada juga. klasik. Klasik ya maksudnya. Dari klasik, tradisi. Nah, pada intinya yang dilakukan Marcel adalah bentuk-bentuk percampuran pencarian dia terhadap model pantomim yang akan dia bawa di masa yang akan datang. Tapi tetap berada pada akar. Jadi ada yang namanya kebudayaan yang tokohnya adalah Pirot. Jadi Pirot itu adalah tradisi seorang personal Pirot. Jadi pantomim yang sendiri di jalanan, berpakaian besar, berkancing besar. Nah, dia lucu, dia menghibur, tapi hiburan dia beberapa tidak menerima masyarakat. Nah, Marcel itu menonton Pirot ini dan dia ambil untuk menjadi karakter dirinya. Makanya kalau kita lihat kenapa beberapa kostum Marcel ada belang-belangnya. Nah, dia ambil dari para tahanan Nazi. Jadi belang itu belang itu adalah tahanan Nazi. Cikal awal pantomim kenapa kostumnya hitam putih itu berawal dari Marcel ini. Marcel. Sebelum-sebelumnya nggak pakai hitam putih itu, belang-belang itu? Sebelum-sebelumnya nggak ada. Oke, menarik. Berarti inspirasinya dari tawanan-tawanan Nazi itu ya, yang di camp-camp itu ya dia? Tawanan Nazi. Itu tahun berapa, Gi? Si Marcel mulai pakai kostum itu? Dia 1912 kayak. 1912. 1940-an. 1940. Ya. Dan itu akhirnya jadi identitas pantomim sampai pada saat ini ya? Hari ini. Belang-belang. Ya. Nah, terus? Makanya orang banyak yang tahu belang-belang yang ada di dadanya Marcel itu pelaut. Padahal itu ada tahanan Nazi. Nah, ini yang nggak pernah dibongkar. Nah, juga. Itu dia. Terus gitu. Ada sempat kan sebelumnya gua WA nama lu kan, terus lu kirim statement Marcel gitu. Sorry ya kalau bahasa Inggris gua acak-acakan. What sculptors do is represent the essence of gesture. What is important in mime is attitude. Mime is attitude. Berarti mime adalah sebuah etika gitu ya. Ini maksudnya sikap. Nah, ini gimana sih? Bisa lu jelasin nggak? Jadi yang disebutkan Marcel dalam percakapan itu adalah kenapa akhirnya dia mime is attitude. Nah, pada intinya saat dia mengalami benturan-benturan pemikiran untuk menamatkan anak-anak, menamatkan orang tuanya, teman-temannya gitu. Nah, dia berada dalam beberapa pilihan. Ikut pergerakan Prancis atau jalan sendiri. Tapi dengan resiko dia mati. Karena tidak punya jejaring. Tidak punya komunikator di tiap titik, di tiap distrik gitu. Nah, salah satunya adalah itu yang gue tangkep. Nah, sikap itu. Nah, akhirnya dia memilih sikap ikut ke pergerakan Prancis ini. Karena di sana ketika pergerakan Prancis itu hadir untuk melawan kesewenang-wenangan Nazi, gitu ya, perlakuan Nazi terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang yang dituduh Yahudi. Nah, akhirnya dia punya sikap itu karena dia berpikir ketika dia masuk pergerakan Prancis, dia bisa berjejaring kepada Eropa bagian lainnya. Gitu. Jadi sikap dia jelas gitu. Mime is attitude adalah dia bagaimana menjadi gerbong untuk membawa teman-temannya
selamat. Berarti Nah, dalam itu adalah sikap dia. Memang itu sangat itu sama seperti peran-peran bentuk lain. Ibaratnya komando bilang tahan dulu, tahan. Tiarap dulu. Nah, gitu. Mereka pun punya strategi. Nah, ini menarik. Makanya dia memiliki sikap karena banyak cerita-cerita Marcel itu bukan hanya cerita-cerita yang pada akhirnya melawan Nazi, tapi ada juga cerita-cerita anak-anak, dewasa. Bahkan kalau kita lihat video-video di YouTube, ada cerita-cerita yang absurd yang kita nggak ngerti dia ini mau seperti apa. Nah, ini akan masuk ke konteks jelajah imajinasi. Apa yang ada di dalam isi kepala. Gitu. Oke, itu tahan dulu. Apa yang nanti kita bahas ya. Kalem lah bro. Nah, terus kan, jadi aing poho deui itu ya. Terus kan Marcel Marceau ini pada akhirnya jadi bukan. Ini dia kan salah satunya tokoh inspirasinya Charlie Chaplin ya. Nah, pada era Nazi itu ada sempat komunikasi nggak sih sama Charlie Chaplin tuh? Dia sempat ngobrol terus minta masukan atau gimana gitu buat dunia pantomim. Dia nonton lah. Jadi ya dia literasi yang ada yang gue baca adalah dia nonton. Nonton tapi ada interaksi nggak setelah selesai Charlie Chaplin perform dia ngedatengin? Nggak ada. Tapi jadi dia nonton. Terus akibat dari apresiasi itu berdampak pada dirinya. Jadi benar sangat-sangat menginspirasi sekali ya buat dia. Gitu. Ya. Ibaratnya gue masa nggak bisa kayak gitu. Nah, dia akhirnya mencoba untuk itu. Nah, kayaknya gue bisa deh. Makanya kalau lihat film Resisten itu ada beberapa bagian yang dia tuh gagal jadi seorang komedian ibaratnya. Ingin melucu tapi gagal gitu. Nah, tapi dia udah gak punya keyakinan, sikap dia harus benar dan akhirnya dia dapat menghibur orang banyak. Bisa diterima oleh orang banyak. Dan memberi pengetahuan orang banyak. Ya. Terus Marcel Marceau ini sosok panutan lu nggak sih? Dalam dunia pantomim nih? Ya, jadi gue bukan sebut panutan, tapi ini adalah inspirator ruh. Jadi roh gue di situ. Ya. Gue ambil rohnya gitu. Lebih ke spirit berarti ya? Semangatnya, spirit gitu. Yang pada akhirnya ibaratnya gini ya, banyak sinema-sinema pantomim di Indonesia pasti akan terinspirasi oleh Marcel Marceau. Oh ya, lu bisa keluar statement gitu kenapa nih? Kan ada Charlie Chaplin tuh yang lebih legendar. Nah, jadi salah satunya gitu. Dia selalu melakukan gerakan-gerakan yang menyerupai gesturnya Marcel Marceau. Dan itu yang dimiliki, gerakan itu hanya dimiliki Marcel Marceau. Oh ya? Iya. Lu gitu. Setiap pantomim ada juga gerakan-gerakan Marcel Marceau yang dipakai gitu? Ada. Ada juga ya? Ada, beberapa bagian ada. Kayak gimana lu bisa contohin nggak? Karena kita harus menjadi pencuri yang baik juga sebagai seniman. Gue pengen lihat dong, karena ya jujur aja gue juga belum apresiasi ya tentang Marcel Marceau gitu. Ya. Gerak satu ragam gerak aja tentang yang ciri khas Marcel Marceau itu kayak gimana misalnya? Nah, itu dipakai ya? Sampai hari ini. Jadi kayak yang apa namanya, jika kaca-kaca gitu tuh itu Marcel Marceau sebenarnya bukan Charlie Chaplin tuh. Bukan. Serius? Jadi gini, Tot. Iya, jadi gini. Charlie Chaplin tuh pantomimis. Nah, Marcel Marceau mimer. Ya. Keren juga ya. Pantesan lu ngebat banget sama Marcel Marceau. Tapi emang kemajuan literasi, kemajuan zaman itu banyak versi ya. Gitu.
Nah, yang versi yang gue sebut ini adalah versi yang gue dapat dari War Game Organization. Oh, lu Makanya pada tergabung akhirnya, di MAM internasional juga ya? iya, gitu. Hmm. Nah, apakah sudah, gitu kan, Hmm. pantomim menjadi diri sendiri? Hmm. Gitu. Nah, ibaratnya gitu. Iya, iya, iya. Oke. Terus tentang Marcel ini memang banyak yang perlu dikupas ya, karena memang orang-orang juga masih awam itu nama Marcel Marceau. Gue juga baru tahu Iya, Marcel Marceau itu ternyata tokoh itu ya setelah seringnya gue berinteraksi sama lu, terus diracunin film Resisten dan akhirnya malah jadi penasaran gitu kan. Nah, ya. Marcel sendiri sempat sempat bikin metode nggak sih atau pembelajaran tentang pantomim gitu? Sempat dibukukan dia Iya, bikin, sempat nggak? bikin dia penulis dan pelukis. Oh, sampai sekarang Nah, dia melukis, sampai sekarang buku Marcel itu masih masih sempat jadi pembelajaran nggak buat ada, buat sekolah-sekolah pantomim atau apa gitu? masih kalau di Eropa masih. Ah, Dan akhirnya banyak beberapa seni pantomim di Eropa, di luar sana, juga menulis tentang Marcel Marceau dan tentang dirinya. gimana gimana? Nggak jelas. Jadi untuk sampai hari ini banyak beberapa seniman pantomim Hmm. menulis tentang biografi dirinya Ya. dan menuliskan tentang Marcel Marceau. Oh, berarti ketika Gitu. Marcel Marceau ini mendedikasikan hidupnya, perjalanan hidupnya di dunia pantomim, itu kan Charlie Chaplin masih ada kan, masih hidup ya. Nah, ini gimana Ya, nih masih hidup. tanggapan Charlie Chaplin kepada Marcel Marceau? Ini menganggap saingan atau justru malah malah hayu orang kita bareng-barengan yuk, saling tukar Ya. ide atau gimana gitu? Lu tahu nggak? Iya. Ya, pada dasarnya seperti itu karena di Eropa lebih menghargai orang-orang yang punya inisiatif untuk melanjutkan pemikiran, melanjutkan metodologi. Karena kalau disadarin, ibaratnya gua nanti mati, ya lo lanjutin deh. Tapi itu tidak diverbalkan. Jadi nggak ada gap-gapan atau persaingan kayak gitu ya? Nggak ada gap-gapan. Justru kayak ibaratnya ilmunya dia bagi pada murid-muridnya, dia bagi pada tempat-tempat lain, gitu, di kota-kota lain, gitu. Oke, yang gua tahu kan Marcel menyelamatkan anak-anak Yahudi gitu dari cengkeraman Nazi gitu. Ada nggak sih kisah lain gitu selain menyelamatkan, selain tadi juga kan disebut dia gabung ke pemberontakan Perancis itu. Tapi ada nggak sih kisah yang menarik gitu yang selain menyelamatkan anak Yahudi, dia mungkin sempat menyelamatkan orang tuanya juga atau yang lain gitu, sempat nggak? Ada nggak cerita kayak gitu? Oh, dia nggak sempat menyelamatkan orang tuanya karena sudah terpisah. Pasti paling juga kisah asmaranya, kisah asmara, kisah cintanya. Oh, dia nikah 3 kali, coy. Selama Perang Dunia itu? Selama Perang Dunia nikah 3 kali? Kumaha cerita? Sampai umur keberapa gitu? Umur ke berapa ya? 60 lah ada. 50-60 dia nikah 3 kali. Oh, berarti setelah Perang Dunia ya? Jadi istri pertama dia ada 2 anak. Istri kedua dia nggak punya anak. Nah, istri ketiga dia anaknya 2 lagi. Jadi 4, totalnya 4 kalau salah. Selama Perang Dunia itu dia masih bujang atau udah sempat nikah tuh? Setelah Perang Dunia dia masih bujang. Masih bujang. Ketika menyelamatkan anak itu memang dia masih lajang ya? Iya. Baru setelah perang berakhir dia inilah menikah. proses percintaan lah. Jadi ada cewek gitu kan. Tapi belum. Ya. Karena kan yang di ending film Resisten itu kan itu siapa ya, pacarnya atau gebetannya gitu yang tiba-tiba udah masuk perbatasan dia meninggal gitu kan. Itu pacarnya ya? Itu. Ya itu pacarnya. Pacarnya. Merinding sekali. Jadi lebih ke sisi romantisme, cerita kisah-kisahnya selama Perang Dunia itu lebih ke romantisme itu ya, lebih ke ya proses berpacaran dia gitu kan. Nggak ada kisah-kisah lain yang dia menyelamatkan orang-orang tua gitu, orang-orang tua Yahudi sempat dia bawa.
Nggak ada. Atau pemuda-pemuda Yahudi dia sempat selamatan juga gitu. Nggak ada ya? Paling rekan-rekannya. Nggak Rekan-rekan. ada. Makanya yang diangkat dalam sejarah uh, perjalanan Marseille atau akhirnya Marseille diakui oleh uh, beberapa taruhlah ibaratnya apa ya, kerajaan gitu ya. Jadi dia dapat mahkota atau dapat pin apa Ya, ya? bintang tanda jasa Kayak itu pin ya. inilah, tanda jasa lah gitu. Ya, ya, ya. Nah, baik di kampus-kampus atau negara-negara lain, salah satunya dialah ini yang patut menjadi contoh juga bahwa seorang Marcel melalui pantomim ya, dia menyelamatkan puluhan bahkan jutaan anak-anak gitu. Nah, itu yang diangkat gitu. Gitu. Terus Pada akhirnya dia juga seperti berdamai, mengajak berdamai dengan sejarah kelamnya gitu. Tapi pasca Perang Dunia berakhir, dia sempat ada pengen ketemu sama orang-orang, sama ex-Nazi gitu, terus berbicara dari hati ke hati kayak gitu, ngobrol doang. Terus kenapa sih lu ngelakuin ini? Kenapa lu mau jadi anggota Nazi dan ngebunuh orang-orang Yahudi kayak gitu? Sempat nggak, Gi? Nah, jadi itu kayaknya di umur ketika kejatuhan Nazi ya. Ya. Nah, ketika kejatuhan Nazi itu baru dilihat bahwa ada seorang seniman Marcel yang menamatkan anak-anak. Nah, ketika itu kali cerita itu hadir dan kemudian Marcel terus mengadakan pertunjukan ke berbagai macam negara untuk bersuara bahwa stop war. Gitu. Berarti selama ketika Perang Dunia berakhir, masuk ke era Perang Dingin, dia juga tetap mengkampanyekan itu ya. Perang dampak dan bahaya perang, kemeriahan perang. Menyuarakan kemanusiaan. Gitu. Dia lebih ke individu ketika masa Perang Dingin nih, beres Perang Dunia. Dia lebih ke individu menyuarakan atau dia tergabung di dalam organisasi internasional kayak PBB atau duta apa gitu? Enggak, dia sendiri. Sendiri ya? Dan melalui pertunjukan pantomim yang dia buat. Itu keliling negara itu atau cuma sukupannya di Eropa negara atau Perancis doang? Enggak, keliling negara. Nah itu termasuk Perancis. Sempat ke Indonesia nggak? Sempat ke Indonesia. Sempat. Sekitar tahun sekitar tahun 98 2000-an. Oh, kehitung baru 98 2000. Itu apa yang dilakukan di Indonesia, bisa ceritain lagi? Menarik. Pokoknya sekitar tahun 90-an deh. 90-an tuh ada 94 sampai ya 99 lah. Nah, jadi di Indonesia dia mengadakan tur juga. Nah, salah satunya Mas Septian Dwi Cahyo pernah ketemu dengan dia. Oh, Mas Septian. Di Jakarta. Dan kabarnya Septian juga mendapat beasiswa ke sekolah Marseille di Prancis, tapi pada saat itu katanya Prancis dalam kondisi moneter lah. Jadi akhirnya nggak berangkat atau berangkat dalam beberapa bulan kalau nggak salah. Pulang lagi. Oh, Marcel juga dia bikin sekolah juga ya? Bangun beasiswa. Hebat. Ada sekolah juga. Itu selama di Indonesia pasti ya ngomongin tentang bahaya perang itu. Selain itu ada nggak sih ngasih pembelajaran ke anak-anak, workshop atau apa kayak gitu selama di Indonesia tuh? Nah, apa yang gue telusurin masa-masa ini di beberapa platform blog gitu ya, website atau apa, itu tidak ada. Nggak tahu dia melakukan apa gitu ketika di Indonesia. Tur kemana atau ibarat jalan-jalan ke Bali kayak model saya Chaplin. Nah, jalan-jalan ke Bali atau jalan-jalan ke Garut atau kemana gitu atau mencari suhu yang sama dengan Prancis dengan udaranya gitu. Ke Bandung atau kemana, nah itu belum tahu. Karena ini kan program pada saat itu adalah program dari kedutaan Prancis. Oh, program kedutaan Prancis. Dan ya untuk mandirinya Marseille. Pemberitaannya juga kurang kayaknya waktu dia di Indonesia itu. Jadi kalau kita apa namanya?
cari di internet gitu ya. Jadi nanti kita bisa ketemu ada satu artikel dari Antara. Nah, itu hanya berita aja. Berita Marcel Marceau pentas di apa namanya? Galeri di Jakarta itu. Jadi yang keberitain selama di Indonesia dia cuman di Jakarta aja gitu ya, nggak sempat ke kota-kota lain. Di Jakarta. Oke. Terus sejauh ini Gi, konteksnya dalam masa kini nih, gimana sih respon generasi muda Prancis khususnya ya terhadap Marcel Marceau ini, kisah perjuangannya? Mereka tahu nggak sih Marcel Marceau atau cuman segelintir orang-orang pantomim doang yang tahu? Ya. Sejauh ini museumnya sering dikunjungi. Oh, ternyata ada museumnya juga. Ada. Oh. Karya-karya lukisnya, karya-karya pertunjukannya. Oh, karya-karya lukisnya juga masih, artefak-artefaknya masih disimpan di sana berarti ya? Masih. Jadi pakaiannya, sepatunya, kostumnya, topinya. Jadi sejauh ini generasi muda Prancis di sana masih mengetahui lah siapa itu Marcel Marceau gitu ya? Iya. Ya. Lu pernah ke sana Ki? Sebagai kan atuh seorang tokoh pantomim Indonesia. Pernah? Ya, itu mimpi itu. Oh, masih mimpi ya, cita-cita pengen ke sana. Mudah-mudahan amin ya Ginya bisa ke situ nah. Oh iya. Bisa ke sana, bisa ke makamnya, ziarah, pantomim. Nah, itu menjadi sesuatu. Iya. Wafatnya tahun berapa Ki Marcel Marceau? 22 September 2007. Non. Kaya. 22 September 2007. 22 September 2007. Oh. Di makamnya di Prancis. Di Prancis, di Cahors. Ada nggak sih amanat beliau sebelum meninggal gitu ketika entah ke anaknya tentang dunia pantomim ini harus gimana gitu atau apapun, ada amanat, ada wasiat enggak sih yang beliau sampaikan? Ada. Apa tuh? Jangan mempercayai orang tua. Jangan mempercayai orang tua. Ketika kamu belum mempercayai dirimu sendiri. Jadi intinya percaya diri sendiri dulu, baru kita bilang ke orang tua. Bener nggak ini? Ketika orang tua oke. Bila itu pilihan, lakukan. Nah, itu dia. Oke. Kurang dicatat ya, menarik misalnya. Ini keren gini ya. Jangan mempercayai orang tua sebelum mempercayai diri sendiri. Oke. Terus, lo tertarik nggak Gi buat bikin buku tentang Marcel Marceau versi bahasa Indonesianya gitu? Wah, tertarik banget. Udah. Tertarik banget. Lagi proses atau masih sekadar mimpi aja tuh? Atau udah realisasinya belum? Jadi bisa dibilang dalam masa pandemi ini dengan menggunakan handphone Android ini saya mencatat dikit-dikit gitu. Tapi pada akhirnya menuliskan perjalanan Marcel Marceau per apa ya? Per dekade gitu. Per dekade. Berarti per 10 tahun. Satu dekade 10 tahun emang ya? Iya. Itu sama siapa Gatot? Biasa di rumah bos. Oh, my teacher. Oke, jadi memang lagi proses juga lu bikin buku tentang Marcel Marceau ya? Itu pun juga salah satunya saya juga sharing sama rekan-rekan dekat gitu kan. Rekan-rekan dekat tuh saya sering ngobrol sama Kang Gus Bebeng bagaimana gitu kan. Pertanyaan ya. Terus menanyakan ke beberapa teman-teman gitu kan. Kalau ibaratnya penerbit udah banyak yang ingin siap untuk membantu. Oh ya? Lu punya target nggak kira-kira kapan nih karya lu tentang Marcel Marceau ini bisa diterbitkan dan bisa disebarluaskan gitu? Kayaknya kalau orang udah nyampe 20 tahun di pantomim. Oh, progres lu kalau 20 tahun di pantomim itu juga luncur ya? Kenapa 20 tahun? Iya. Kenapa nggak tahun emas aja 50 Karena tahun mungkin, lu berpantomim? Nah, 20 tahun nih salah satunya adalah 2 dekade
untuk membuktikan bahwa ada bentuk fisik yang dilakukan. Mungkin nanti bentuknya bukan hanya gua menulis, tapi ada kolaborasi gitu, dengan berbagai macam media. Ya kan ada foto di sana, ada animasi, ilustrasi. Jadi kalau berbicara pantomim kan, jadi Marcel nggak berpantomim itu nggak sekadar hiburan ya, tapi ada pesan yang disampaikan dan juga dia juga kritis juga artinya menyampaikannya gitu. Nah, ya ada pengetahuan atau ada apa ya? Pada akhirnya ada imajinasi yang harus dinyatakan. Gitu. Karena kalau ngeliat video-video atau film-filmnya, baik di karya-karyanya dia ataupun film-film yang Marcel menjadi aktor. Nah, itu juga ada pesan-pesannya. Walaupun memang pada akhirnya tubuh Marcel ketika diam pun dia udah berbicara. Iya. Gitu. Nah, lu kan sebagai artis pantomim, lu kan pasti mengikuti kan perjalanan pantomim dari awal ada sampai saat ini gitu kan. Nah, terutama tentang Marcel Marceau ini ternyata dia juga ada pesan yang disampaikan, nggak cuma sebatas profan gitu kan. Nah, sejauh mana sih peran pantomim dalam dunia pergerakan atau dunia aktivis di dunia gitu? Terutama si pantomim ini pengaruhnya dari Marcel Marceau gitu. Ini dunia pantomim sekarang ini ketika di dunia pergerakan ini terpengaruh gaya-gaya Marcel Marceau nggak sih? Pemikiran-pemikiran Marcel Marceau nggak sih? Ya. Nah, jadi beberapa seni pantomim di dunia itu pasti kiblatnya dari Marcel Marceau. Tapi itu baik lagi pada pilihan-pilihan tema-tema yang akan diangkat. Tema-tema sosial gitu. Terus tema-tema kebudayaan, kemanusiaan. Nah, dia itu menjadi pilihan karena seperti ibaratnya seseorang yang mendiami tempat itu, ada apa di tempat itu. Nah, dia harus angkat itu, tema-temanya seperti itu. Dan itu jelas berpengaruh untuk beberapa teman-teman seniman ketika pantomim yang dilakukan oleh Marcel Marceau menjadi kiblat gitu, atau menjadi barometernya gitu. Nah, lihat aja dari beberapa kostum anak-anak muda sekarang, sepertinya akhirnya mengambil karakter dari Charlie Chaplin. Dia jahit sendiri, dia bikin topi Marcel Marceau. Nah, itu jelas gitu. Berarti dia mengidolakan si Marcel Marceau. Itu banyak banget. Nah, tapi apakah hanya mengidolakan tapi tidak melakukan realisasi yang diharapkan oleh Marcel Marceau terdahulu? Nah, warisannya kan banyak Marcel Marceau. Tapi apakah ada warisan yang hari ini juga kita rawat? Betul. Oke, karena ya gua ini sangat mencerahkan otak gua sekali gitu ya tentang sejarah Marcel Marceau ini, karena ternyata gua juga baru tahu gitu kan sejarah warna hitam putih itu gimana asalnya. Terus yang paling menarik ada satu lagi, lu bisa cerita nggak sejarah pantomim kenapa sih identik harus mukanya putih gitu? Ya. Gimana tuh? Ben Martin itu seniman dan penulis juga. Jadi mengklaim bahwa Marcel Marceau adalah orang pertama yang melakukan riasan putih, hitam, kemudian menggunakan kostum yang berbeda sebelumnya. Kalau kita lihat Charlie Chaplin, dia tidak memakai belang-belang. Dia memakai tuxedo. Tidak memakai makeup, tapi memakai foundation. Karena untuk kebutuhan film. Nah, terus seniman-seniman lainnya, guru-gurunya juga sama seperti itu. Jadi cikal bakal sejarah warna putih itu dari siapa tadi teh? Dari Holocaust, dari Marcel Marceau. Marcel Marceau juga. Iya. Itu ada dalam catatan tertulis gitu. Gimana? Suaranya? Itu ada dalam catatan tertulis. Berarti lu sepakat ya kalau sejarah pantomime dengan wajah putih ini karena
cikal bakalnya awalnya dari Perang Dunia Kedua gitu. Iya, Hmm. seperti Buto kan. Ya, Hmm. itu juga sama ya. Itu ada kesamaan sama Buto untuk wilayah Rias gitu ya. Oke, Gitu. menarik Itu nih. suara Sero atau Rodat ya. Oke, terus tuh. Oke, terus Gi, ini knowledge-nya mungkin kawan-kawan yang ingin bertanya tentang Marcel Marceau bisa silakan di kolom komentar tulis. itu kayaknya udah ada pertanyaan coba. Scroll ke atas. Ada 3 atau 4 pertanyaan gitu. Oh, wah. Ada. Wah Gi ah. Ada. Di orang mah wah. Coba Ada ini. lu bisa bacain lagi. Man. Bisa. Kela. Ini dari Hartono, Wija Augi. Ya, Bang Hartono. mana Cok? Coba bisa Ya, dia bacain bilang, nggak lu Gi? pernyataan kepada narasumber Heeh. pemain pantomim mimer Marcel Marceau untuk mencapai suatu taraf penghayatan yang total dalam prosesnya seperti apa. Nah, coba. Jadi untuk mencapai suatu taraf penghayatan yang total dalam prosesnya Marcel Marceau atau sebagai seorang pantomim adalah konsentrasi. Konsentrasi ya. Nah, ya konsentrasi itu ada dalam beberapa hal. Yang pertama, keseimbangan pikiran, keseimbangan tubuh, jelas. Nah, 2 hal itu. Dan mungkin nanti akan mencapai titik penghayatan itu gitu. Karena Marcel Marceau sendiri bukan hanya olah tubuh, lari-lari atau apapun. Dia juga ternyata meditatif. Dia seperti seorang yogis gitu. Oh. Dia mendengar bunyi-bunyian bunyi-bunyi dari Asia gitu. Ada Terus dia juga mungkin nggak tahu slackline yang tali ditarik panjang gitu. ya. Nah, dia juga main keseimbangan di situ, keseimbangan tubuhnya. Nah, itu juga yang pada akhirnya dia aplikasikan ke bentuk pantomim. Slackline itu jadi inspirasi di pantomimnya Marcel Marceau juga itu teh. Iya, ada karya Marcel Marceau yang memainkan itu. Gitu. Jadi buat Bang Hartono ini ada 2 itu, keseimbangan untuk mencapai taraf penghayatan yang total itu adalah konsentrasi. Konsentrasinya terbagi. Nah, konsentrasi di mana menyeimbangkan pikiran sama mungkin nanti akhirnya ke tubuh ya, penyimbangan tubuh gitu. Ya. Gitu. Ketika pikiran kita fokus atau konsentrasi kita bagus, nah tubuh akan berpengaruh gitu. Oke Gi, ini waktunya kan udah 56 menit nih. Kayaknya karena obrolannya masih menarik, kayaknya diperpanjang nggak apa-apa ya. Sekitar 30. Ini juga ada lagi pertanyaan. 30 menit. Oke. Ini ada pertanyaan dari AM1G Dala, Amigdala. Iya, coba. Jadi di urang mah ya pertanyaannya dalam kreativitas Marcel Marceau sering mengangkat tema apa? Oh, udah. Tadi tema-temanya udah, tema sosial, tema kemanusiaan, tema anak-anak gitu. Oke. Nah, dia menjelajahi itu gitu. Makanya dia menjelajahi imajinasi anak-anak hingga dewasa, bahkan hingga makro, hal yang makro gitu. Gitu. Jadi sebenarnya dari hal yang makro menjadi hal yang mikro, menjadi kecil gitu terhadap diri. Jadi dunia pantomime menurut Marcel Marceau ini ya dia juga kalau gua simak ucapan lu tadi sama aja kayak dunia tari gitu ya. Dia ada proses meditasi dulu, terus ya pencarian gerak, inspirasi alam, semua itu menjadi inspirasi buat dia gitu kan ya. Nggak beda jauh sebenarnya sama dunia tari juga ya, prosesnya juga gitu. Iya. Nah, cuman bagaimana sederhananya gini,
eh, apa ya, merebut peluang atau merebut narasi, apalagi di zaman teknologi sekarang Ya. ini. Ya. Terus sebenarnya si pantomim ini pada akhirnya lari ke berbicara tentang tubuh ya. Si pantomim ini pada akhirnya lari ke persoalan tubuh sosial atau tubuh budaya sih sebenarnya? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Lu bisa jelasin nggak kenapa lu lebih memilih pada akhirnya memang ini kedua-duanya bisa masuk gitu? Kenapa nggak cuma tubuh sosial doang gitu? Ya, jadi tubuh sosbud itu seperti jadi apa ya, kuliner gitu. Jadi makanan yang jadi makanan yang harus kita kunyah dan kita sampaikan pada orang, seperti indera pengecap gitu. Karena mungkin zaman ini ibaratnya sosial kita kan sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, kehidupan sosial kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Serta mungkin kebudayaan kita juga apakah masih adiluhung atau bagaimana gitu. Nah, tapi kan kita masih memegang akar itu. Nah, oke, nanti ini udah mau habis kan Gi, nanti kita masuk lagi ya. Wah, tak kerasa. Aslina teka rasa sajam ngaguluyur gitunya. Nah, kita ngagul. Oke, nanti kawan-kawan kita cut dulu.